Jangan partneran bisnis sebelum tonton video ini. Jadi banyak di antara kawan-kawan semua yang tidak tahu bahwa saya bangun bisnis hampir semuanya itu partneran, ya, less partnership, less pola syirkah gitu. Namanya di antara semua syirkah tadi gitu ya. Akhirnya itu memberikan banyak pelajaran buat saya yang akhirnya bisa sharing sama kalian. Dan ini ujangan-ujangannya nih, ini penting. Jadi kalau kalian sekarang pengen bersyirkah ataupun berkolaborasi ataupun berpartner dengan orang lain, tahan dulu, beresin dulu nih nonton video, catat baik-baik. Saya punya beberapa catatan yang bisa itu menjadi rujukan buat Anda, referensi pada saat memulai kolaborasi dan partneran. Apa aja itu? Yang pertama adalah Anda harus ngecek track record partnership dia. Saya tahu Anda pengen berpartner sama orang, dan kemungkinan besar pada saat partneran sama orang, kita punya sangka baik sama dia, betul gak? Nah, maka tugas kita sebelum kita mutusin deal sama dia adalah ngecek dulu track record partnershipnya. Sekali lagi, partnershipnya. Cek di antara sebelumnya gitu ya, dia pernah partneran sama siapa aja. Sebutlah katakanlah A, B, C, D, E gitu ya. Kalau misalkan dia katakanlah sebut nama ABCDE atau kita mencari tahu riset ternyata dia pernah partneran dengan ABCDE, saran saya Anda mulai masuk ke circle-nya, Anda cari tahu pendapat si X itu, partner Anda itu ke si ABCDE. Dengarkan secara objektif, positif negatifnya seperti apa. Kenapa ini penting dilakukan? Ibarat kita mau bareng gitu kan, mau jalan bareng, ya gak mungkin kita misalkan bisa jalan bareng kalau kita nggak kenalan terlebih dahulu. Dalam hal ini adalah kenalan dari sudut pandang orang pihak ketiga, yaitu partner existingnya. Jadi paham ya? Jadi cari tahu partnernya siapa aja, Anda datengin, tanya, dan minta masukan. Kalau misalkan dia belum pernah partneran gimana? Nah, artinya Anda gak bisa ada data untuk dilakukan riset. Bisa jadi nanti masuk ke poin berikutnya. Ya, apa itu? Yang kedua adalah reputasi bisnisnya. Kalau tadi adalah ngecek track record partnershipnya, kolaborasi nasib dengan yang sebelumnya, partner sebelumnya. Nah, sekarang adalah reputasi bisnisnya. Misalkan dia ngajak bisnis kuliner, bagaimana bisnis kulinernya? Reputasinya di mana? Di sosial media. Anda bisa cek di Google, di YouTube, di sosmed. Ya, di sosmed ini berarti di IG, di TikTok, dan dimanapun. Kalau memang bagus, berarti good point. Kalau misalkan buruk, berarti jadi catatan. Dan itu perlu nanti kita konfirmasi dan kita bayunkan kepada calon partner kita. Karena bisa jadi respon negatif di komen pun belum tentu beneran negatif. Bisa jadi emang ada hate speech ataupun kompetitor yang gak suka sama kita, dan masih banyak lagi kemungkinan. Jadi sekali lagi, reputasi bisnisnya kalau ada yang jelek kita catat, kita konfrontasi, kita konfirmasi, kita tabayun kepada calon partner kita. Itu nomor 2, reputasi bisnisnya. Yang ketiga adalah brand ownernya. Jadi ketika Anda sebutkanlah tadi brand kuliner, siapa owner dari kuliner ini? Jangan sampai pada saat Anda kolaborasi, ternyata dia bukan ownernya, dia adalah karyawannya, atau dia adalah adik dari ownernya misalkan. Nah, ini kudu clear. Atau misalkan bisa jadi yang ngobrol sama Anda adalah suaminya, ternyata ownernya adalah istrinya. Ini kudu clear juga. Jangan sampai nanti ada masalah tengah jalan. Jadi kudu dicek adalah brand ownernya siapa dan seperti apa karakteristiknya. Karena perlu kita mapping, oh ini orang tipenya begini, begitu, dan segala macam. Sebagaimana yang pernah saya share di konten-konten yang lain, pada saat nyari partner, carilah yang satu visi, yang satu value, dan satu chemistry. Nah, ini orang brand ownernya begitu nggak? Bagaimana dengan karakteristiknya? Bagaimana dengan kompetensinya? Bisa saling mengisi atau tidak gitu? Sudah paham ya? Itu poin nomor 3. Poin nomor 4 yang juga tak kalah penting adalah kejelasan akadnya. Anda pada saat berkolaborasi bareng nih, akadnya apa nih? Akadnya bersyirkahkah, jual belikah, pinjamkah, atau apakah? Saya nggak tahu. Ketika terjadi yang namanya syirkah, katakanlah syirkahnya apa? Akad inankah? Berarti kalau inan itu pengelola pemodal plus pengelola pemodal, abdankah, badan dan badan ketemu, mudorobahkah, pengelola dan pemodal, nah, atau apa? Kang, kayaknya rumit ya. Gak apa-apa rumit di awal daripada tengah jalan karena gak jelas ya. Mending dirumitkan dulu dari awal nih, kejelasan akadnya gimana, kita pakai akad apa ini, kalau akad syirkah yang mana. Artinya kalau saya sebagai investor, kamu pengelola gitu ya, nanti saya gak usah ngelola ya, udah clear ya. Ketika nanti terjadi apa-apa, berarti tanggung jawabnya sepenuhnya di kamu ya. Nah, ini udah clear semua. Jangan sampai nanti kejelasan akad awalnya adalah investor, tiba-tiba disuruh promosi, suruh meeting, suruh ngoperasional, puyeng, gak sesuai dengan akad. Sudah paham ya? Itu poin nomor 4. Poin nomor 5 adalah ekspektasi kolaborasinya. Mungkin dia punya harapan bahwa di ekspektasi kolaborasi ini pengen dibangunkan platform untuk memudahkan transaksi di outlet misalkan, pengen dimudahkan bangun pasukan khusus untuk retail produknya, pengen dibuatkan yang namanya strategi marketing sedemikian rupa, pengen di-boost audiensnya karena akun kita besar misalkan. Ini ekspektasinya apa? Ngomong semuanya, tuangkan di depan, jangan ada omongan di belakang ya. Apa ekspektasi kamu? Kang, saya tuh pengen diginiin, digituin, diginiin.
Nah, kalau misalkan Anda bisa penuhi, good, bagus. Kalau Anda nggak bisa penuhi, ngomong juga, nggak bisa gua kalau ini. Kalau misalkan mau tetap gitu, gua nggak mau. Itu belak-belakan. Ingat ya, mending belak-belakan di awal daripada nanti tengah jalan berantem. Sudah pahami? Nomor 6 adalah ranah kerja eksekusinya. Katakanlah Anda sudah menentukan tadi tuh, oke, dia bagian produksi operasional. Nah, maka tugas kita bagian apa nih? Marketing, selling, branding, Kang. Oke. Pertanyaan berikutnya adalah yang megang finance siapa? Yang ngurusin pajak siapa? Yang jadi CEO dan manajemennya siapa? Itu kudu clear juga. Ranah kerjanya siapa nih? Gue atau lu gitu. Nah, itu kudu clear semuanya tentang ranah kerja eksekusinya. Nomor 7 adalah dokumen legalnya. Pada saat kita kolaborasi, kita pakai personal kah? Atau pakai CV kah? Atau pakai PT kah? Legal, benar-benar corporate gitu kan. Nah, ini kudu clear. Nanti imbasnya adalah apa? Nanti akan imbas ke yang lain-lainnya tuh. Oh, berarti pada saat kolaborasi dengan yang lain, berarti yang tanda tangan siapa gitu ya. Pada saat kita buka rekening, yang tanda tangan siapa, direkturnya, komisarisnya, Anda ngeluarin kayak semacam surat ke siapa gitu kan, kuasanya gitu kan. Nah, itu kudu clear. Legalnya gimana? Nomor 8 adalah keuangan perusahaannya. Jadi keuangan perusahaannya dari mulai neraca, laba rugi, dan juga cash flow itu kudu clear juga, kudu jelas. Termasuk juga aspek fundamental di dalamnya. Katakanlah NPM-nya, net profit margin-nya, berapa COGS-nya, berapa gross profit-nya, semuanya kudu dihitung. Termasuk nanti pas eksekusi, siapa yang megang token, siapa yang megang saldo kita gitu, rekening, dan seterusnya. Nomor 9 adalah kesiapan timnya. Cek nanti pada saat kita buat eksekusi nih, timnya udah ada belum ya, atau udah ada di mana dan gimana gitu. Kita cek dulu kita gitu kan, udah clear semua nih. Karena kalau timnya gak jelas, pasti nanti nunda eksekusinya bakal jadi lama lagi, butuh proses untuk launching brand baru tersebut. Dan nomor terakhir, nomor 10 adalah kepastian demand-nya, alias adakah benar demand dari pasar tentang produk F&B ini, atau jangan-jangan kamu ternyata cuma merasa bagus doang. Rame Kang, rame, bagus Kang, bagus, kata siapa gitu ya, mana datanya, show me the number, mana data kompetitor, mana data customer gitu kan, mana data penjualan. Sudah paham ya? 10 poin ini yang perlu Anda pastikan dan cek terlebih dahulu sebelum Anda deal partneran bisnis dengan sahabat, kawan, atau teman Anda. Bisa dipahami? Kalau Anda ada pertanyaan khusus tentang dunia kolaborasi ini, karena ini sangat-sangat menarik sekali. Saya pribadi, kawan-kawan, lebih dari 2 miliar saya udah rugi gitu kan. Nah, ini banyak pelajaran sebenarnya, cuman nggak beres kalau di dalam satu video. Tapi telan dulu aja ini. Kalau Anda penasaran ataupun pengen nanya langsung, silakan komen. Dan kalau Anda suka, silakan kasih like, jangan pelit ya, dan subscribe channel YouTube saya, Deoka Prayoga. Itu aja mungkin dari saya. Sampai jumpa dan ketemu lagi di video berikutnya.